Panturang niki petaken semeton niki. Silakan. Nggih. Petaken sanes kaping 5 niki, gede niki terkait dengan Banten niki. Banten. Napi Banten sane katur munggah di pelinggih niki Indra Blake. Banten Katur. Nggih, sane munggah Banten. Ini Banten setiap hari apa Banten di antara itu? Nah niki tidak ada penegasan. Tidak ada penegasan. Niki. Tidak ada. Baiklah, walaupun yang sangat bodoh ataupun sangat tidak tahu dan tidak memahami yang salah Banten, tapi menurut yang apapun yang namanya Buana Agung Buana Alit terikat dengan aksara suci daripada ajaran suci kita, itu warisan nenek moyang leluhur kita, betul. dianggap seperti itu walaupun yang memahami sedikit itu tradisi kita, istilahnya budaya kita yang adil luhur yang perlu kita lestarikan. Itu juga termasuk tradisi aksara sucinya. Nah, dasar daripada menurut tiang kemampuan tiang ataupun pemahaman Bapak di sini Nah, dasar daripada Buana Kolokta adalah aksara suci baik itu dalam agama ini juga. Nah, di sini tadi dicantumkan Banten. Dan Banten juga sangat bisa terkait, bahkan Pak Jero sudah membuat kontennya tentang canang itu kan? Betul sekali. Di sini jajarannya begini. Apa saja Banten yang harus munggah ketika kita mengaturkan niatnya ke pelinggih Indra Blake. Kalau dibilang tertuju Indra Blake, langsung saja yang memberikan pengertian sesuai dengan aksara suci yang mutuang sastra suci, itulah filsafatnya. Ya, Indra Blake tiada lain pelinggihnya itu adalah ring leboh, pesimpangan. Pesimpangan itu adalah leboh, rurung, jalan. Anggap begitu. Nah, disebut dengan Indra Blake itu yang mencapai, yang melinggo-linggi, yang tempatnya di luar pekarangan pada saat di lebuh ataupun di angkul-angkul, di luar angkul-angkul. Nah, sekarang di sana ketika beliau menepati 4 penjuru arah, karena angin ring weda catur weda ini kan. Nah, nika ketika beliau menepati sebagai manifestasi Tuhan itu sendiri, ide Betara Brahmo, Sang Yang Durgamaya, Sang Yang Tungkas Jagat, ketika beliau menepati arah selatan. Nah, kan begitu disebut dengan Dewa Lebuh atau Ratu Wayan Godeg, Ratu Wayan Tebang Sakti. Kan begitu. Nah, beliau yang menguasai margi 3 ataupun disebut dengan rurung, jalan, pesimpangan. Nah, di sana kita aturkan bakti kita apa. Kan begitu. Betul. Sekarang saya menanya kepada yang bertanya. Mohon dipahami pelan-pelan. Niatnya itu adalah korban suci yang tulus ikhlas sesuai dengan kemampuan kita. Ide Sang Yang Widiwaso maha luhur, maha mulia, walaupun kita tidak pernah melihat wujudnya, tapi lewat ajaran-ajaran kitab suci Weda kita memberikan pengertian dengan pesan moral yang terpenting, menghaluskan jiwa kita untuk mengertikan sifat-sifat Tuhan itu sendiri. Nah, maka daripada itu Tuhan tidak pernah memaksa apapun, cuma beliau ada dalam jiwa kita sebagai atma untuk kita sajikan, baktikan diri kita. Yang penting dalam diri kita tulus dan ikhlas, itulah kemurnian. Kalau tiang bilang baku begini begitu, seolah-olah Tuhan itu seperti manusia biasa yang harus minta begini begitu. Nah, itu mungkin dari pikiran kita sendiri, jangan sampai kita terbawa sugesti yang berlebihan. Kalau dibilang umpamanya Banten sesaji ataupun apa namanya itu Carualit yang diwakili dengan segahan, ganjaran. Nah, itu bisa kita kasih tahu. Itu melalui sastra. Itu melalui sastra filsafat dari aksara suci. Ketika aksara suci yang di Indra Blake yang disebut dengan Dewa Lebuh dengan warna merah ataupun bang, aksara sucinya adalah disebut dengan ang dan bang itu dengan warna merah dengan unsur api ataupun panas yang butuhnya ibu tembang. Nah, catur segahan bara. Itu tergantung sekarang carunya. Kalau di Mecaru itu tertuju di tengahnya itu kalau caru siap bieng ya ibu to karuno ya. Kalau sampai utama carunya sampai sampi ibu to berit tetap ibu to bang. Nah, udah 9 seperti itu. Nah, caru atau apa namanya segahannya di sana, ganjarannya di sana ya bisa saya tentukan adalah menurut sesuai dengan aksara suci bang harus segahannya merah. Luar biasa sekali niki Gede. Pertanyaannya sedikit, tapi niki jawabannya niki petunjuk solusinya
banyak sekali niki. Sesuai dengan Wih, kemampuan luar tiang, biasa sesuai dengan niki. kemampuan guru juga, Nggih, gitu ya. nggih. Mari kita sama-sama saling mengisi gitu ya. Nggih. Cuman itu saja segahan kalau yadnya untuk mengarah naik, canang juga boleh. Sesuai dengan kemampuan kita. Kemampuan, Ya. nggih, nggih. Dan sesuaikan juga dengan etika kita dalam berritual. Nggih. Luar biasa sekali niki gede-gede. Nggih. Niki petaken sane nomor 5 tiang lantur niki. Lurus. Petaken sane nomor 6 niki. Silakan. Petaken sepeton niki. Niki poinnya ini pelinggih niki dulu. Ya. Mudah-mudahan tiang mampu menjawab. Nggih. Niki jadi satu pertanyaannya, pelinggih yang ada di bucu kajekangin juga pelinggih ring nakah janten. Pelinggih napi niki wastane. Terus siapa saja yang berstana di sana jantan. Nah minabang niki yang lengkapin mungkin pada petakennya sekali semeton sani wau minab niki Banten, talor niki Segahan, Ganyaran, napi minabang niki munggah. Coba ulang niki. Perlu juga ampuro niki. Walaupun kita bertanya, nah ketika kita mengerti dan memahami arti-arti yang namanya daripada jajaran pelinggih ataupun mengetahui filsafat agama, kita bertanya pun sudah kelihatan, kita tahu. Tapi maaf ya, tidak memponis dan tidak menyalahkan. Mari kita bersama-sama. Ya, ini bertanya. Dia mana yang bilang bertanya ini bagus sih bagus. Tapi apa yang dia tanyakan? Nah, apa yang Ido Dani tanyakan biar tertuju pasti. Karena di sini saya juga memahami hal itu. Bucuk Kajokangin yang di mana? Bucuk Kajokangin yang di dalam Merajan, ya yang tentu kan. Tapi kalau Bucuk Kajokangin di dalam Merajan di mana? Kalau menurut tiang sendiri pemahaman tiang, ya itu tidak ada pelinggih bucuk kajokangin lagi. Nah di sini di mana apa yang ditanyakan sama semeton? Ya yang pertegas malah mungkin ampura niki semeton niki menapian niki sedikit niki mengerucut pertanyaannya ternyata Nggih. Pelinggih yang ada di bucu kajekangin, pelinggih napi janten namanya. Siapa yang berstana di sana janten? Baik. Poin pertanyaannya niki. Ya. Dan doanya bagaimana janten? Oh iya, ya. Gitu. Sangat bagus. Nggih. Sudah? Sampun niki demun sebelum yang lanjutnya biar niki mengerucut demun niki juga gede ampura. Apa bisa Baik. Bapak jawab? Nggih, semua niki. Baiklah. Di sini yang walaupun itu pertanyaannya nggak lengkap ya. Maaf nih. Siapa yang beristana kalau pelinggih ring bucuk kajokangin? Tiang artikan dan tiang maksudkan pertanyaannya niki di bucuk kajokangin yang dimaksud Padmo nggih. Nah, kalau di dalam di bucuk kajokangin di dalam Merajan, itu disebut pelinggihnya Padmo. Dalam Padmo Rajan, Sari. nggih, dalam Rajan. Ya, Padmo Sari namanya tetap terdiri di Stomadio Utamo. Kalau di Madio Padmo Sano ada nih. Utamo ya Padmo Sano lagi. Tapi kita di Nisto ini tingkat Merajan ini. Nggih. Baiklah pertanyaan Ido Dane yang diwakili dengan Kut Mangku. Yang artikan saja di sini yang maksudkan saja di sini pertanyaan Ido Dane niki di bucuk kajokangin di dalam Merajan alit. Nggih. Baiklah. Itu disebut dengan pelinggih Padmo Sari. Nggih, pelinggih Padmo ketika sama itu juga yang yang bugu capah ya tidak mekerem tapi tempatnya yang menyebutkan artinya sendiri. Ketika di Leboh ya Indra Blako namanya. Tapi ketika di bucuk kajokangin di dalam pekarangan bahkan di dalam Merajan disebut Padmo. Nah, siapakah yang bersinggah di sana? Siapakah yang bersinggah sana di sana? Baiklah. Kalau menurut aksara suci adalah Om. Om karo yaitu aksara suci dari Ido Sang Yang Widiwaso dalam penyebutan agama Hindu yaitu Tuhan itu sendiri. Dengan sifat beliau adalah Norakaton Nangihano, makanya dia disebut dengan unsur ekonamo. Norakaton yang artinya tidak ada, Nangihano tapi ada. Ibaratkan sudah keloktah disebut dengan angin. Acintil. Dan juga memberikan pesan di sana beliau adalah menepati di segala penjuru arah dalam cakrawala dengan sifat-sifat yang berbeda dengan tempatnya yang berbeda juga, makanya disebut dengan memberikan fasilitas kepada para dewa-dewi, betaro-betari yang tiada lain maksudnya itu adalah manifestasi Tuhan itu sendiri, sifat-sifat beliau sendiri. Untuk kita memuja Sang Yang Acintio di sana sebagai manifestasinya menepati di segala penjuru arah dalam cakrawala dengan sifat yang berbeda. Makanya disebut dalam bahasa Sanskerta disebut dengan Jibiku, Jibiniu.
Tuhan adalah satu yang kita puja di sini Desa Yang Widiwaso dengan simbol Om Karo Acintio itu sendiri. Ya, menepati segala penjuru arah, beliau adalah satu dalam 1000 warna. Oke, itu yang kita istanakan di sana. Beliau yang namanya Wujud Maragorwo Binedo. Niki luar biasa sekali niki mungkin tiang lagi niki. Silakan. Tapi ini doanya kenten niki. Baik. Doanya saku napi kenten bagaimana kenten niki petakennya niki. Baiklah, doanya bagaimana? Yang tidak langsung menjawab doa, tapi yang akan merilis sedikit, memberikan pemahaman. Silakan nanti dikaji apa dan maksud tujuan tiangnya. Ketika kata daripada bagaimana mitologi itu memesankan kita, memberikan pesan-pesan penting, pesan-pesan moral yang sangat penting bagi kita, mengajarkan arti ketuhanan tidak berwujud dan tidak berbentuk, tapi beliau ada melalui rasa. Nah, di sini beliau mengatakan di mana agama pun itu, aku ada. Ketika engkau ingat kepadaku, ketika engkau menyembah aku lambang cahaya, aku lambang penerang, memberikan engkau cahaya dalam hidup. Ketika engkau mengingat aku, engkau pasti dalam kehidupanmu bercahaya ataupun disebut apapun yang engkau cari dalam keterangan, dalam peneranganku, pastilah engkau tidak akan kebingungan dalam kegelapan. Nah, ketika engkau tidak mengingat aku, engkau pasti dalam kegelapan karena engkau jauh dari cahayaku. Kan begitu dulu. Nah, di sini saya simpulkan. Ketika sekarang umat kita menyatakan, wahai engkau makhluk yang kuciptakan, yaitu wahai engkau hambaku. Beliau dengan sifat adil. Siapapun engkau yang datang kepadaku, kendati pun engkau kotor, kendati pun engkau tuli dan bisu dan buta sekalipun, engkau menyembah aku tahu dan aku paham. Aku tahu apa yang kau inginkan kepadaku, katanya beliau. Karena kenapa? Karena aku ada dalam jiwamu, aku ada dalam dirimu sebagai atma dalam ajaran agama kita. Ya, makanya aku tahu apa yang kau inginkan, apa yang kau baktikan, apa yang kau ingin ucapkan kepadaku, walaupun engkau tuli bisu sekalipun engkau tidak melihat apa. Aku tahu apa yang kau inginkan karena aku ada dalam dirimu sebagai atma. Aku tidak memilih. Kan begitu. Nah, kembali lagi dengan cara tadi, apa yang harus kita buat mantranya. Nah, begitu kan? Begitu. Kalau bilang itu pokok baku, kenapa pun kau pakai bahasa Inggris, bahasa Bali, bahasa Indonesia, Tuhan Maha tahu. Bukan Tuhan seperti batas kemampuan seperti manusia yang terbatas. Ada yang bisa bahasa Inggris, ada yang tidak. Yang bermacam-macam sesuai dengan karakter dan kemampuan mereka masing-masing. Tetapi ini Tuhan Maha tahu, ingat. Makanya disebut dengan Tuhan Maha tahu yang Maha Esa. Nah, Tuhan Maha tahu. Bagaimanapun cara doa kita, yang penting tulus dan ikhlas, beliau tahu. Tetapi tetap kita juga dituntut dalam tatanan kita sesuai dengan perbuatan kita. Dalam berperilaku, disitulah dharma. Ketika kita berani memberikan, istilahnya mencari gelar pembelajaran. Di sini ada kalau tidak salah Caturwangsa ya. Nah, ketika gelar kita di sini Brahmana ataupun gelar kita di sini sebagai kepemangkuan itu disebut dengan juga istilahnya memberikan pangkuan kepada umat beragama. Nah, ketika di sana kita sudah bergelar jero mangku ataupun jero gede seperti yang atau pangkuan susudingge, kita dituntut dengan bagaimana dharma kita. Ketika kita sebagai pemangku, sedikit tidak kita harus tahu etikanya. Ya. Kita dituntut harus bisa berdoa sesuai dengan mantra. Kan itu? Karena kita terikat oleh kasta kita. Kasta itulah perbuatan. Ketika Anda berkasta pemangku, Anda dituntut seperti itu. Ya, karena Anda berbuat sudah menjadi pemangku. Ketika ulado ataupun belum menjadi pemangku kita biasa, apakah Anda harus berdoa seperti itu? Kalau tidak diterima. Itu kan impossible. Iya, betul. Tuhan tahu segala-galanya, itu dah fleksibelnya kita beragama. Ketika kita berani menginjak untuk menjadi orang yang dihormati, orang umpamanya yang memberi pangkuan umat, menjadi istilahnya berkasta ke pemangkuan dan lebih tinggi lagi, ya kita harus terikat dengan hal itu. Berperilakulah sesuai dengan status kita masing-masing. Itulah dharma. Kan begitu. Nah, inti pokoknya bagaimana doanya? Dia nggak berani menetapkan. Ya, kalau dia tidak mampu terus berdoa gitu, dia yang salah. Tak mampu memantra begitu kena dia, Joero namanya. Yang bukan dia tidak boleh. Tapi kalau mampu dengan doa itu masing-masing berbeda sedikit, yang penting menuju tujuan yang sama tidak apa-apa. Kalau menurut dia yang tidak baku itu,
Baku itu apabila nanti sesuaikan dengan statusnya. Iya. Betul sekali niki. Ya, Iya. sesuaikan dengan statusnya. Ketika mangku ya wajar lah. Dan harus dia perilaku seperti itu. Jelas Kalau sekali, mangku ya boleh, tapi tidak harus memantrau. Kita harus sadar di sini. Beragama kita harus sadar. Ya, Iya. silakan. Ya, luar biasa niki lagi sedikit niki gede terkait dengan pitaken yang barusan niki juga pelingih yang ada ring natah kan. Niki pun tidak jelas tapi ring natah niki berposisi di bucuk aja kangin juga sama. Api sapu napi kan niki ada tamanya juga pelingih ring natah kan. Nah, juga pelingih ring natah itu maksudnya apa? Nah, di sini ada yang sarankan, yang sangat senang dipertanyakan pertanyaan-pertanyaan di YouTube. Yang penting mari kita sama-sama dengan hati yang murni. Kalau bertanya itu yang jelas. Nah, jangan nanti kalau bertanya itu semper-semperan begitu, walaupun ya kalau tiang bertanya kan karena tiang tidak tahu, jangan begitu. Mari kita luruskan, tanamkanlah rasa istilahnya perdamai-damai di hati. Tiang bukan menyarankan, nah di sini begini. Coba ulang lagi sedikit, lagi sekali. Niki dari pelingih yang ada di bucu kajak kangin, pelingih napi dan berstana siapa doanya bagaimana kan? Juga pelingih ring natah. Baiklah, kan? saya jawab. Kalau pelingih di bucu kajokangin di dalam merajan disebut dengan padmot yang sudah jelaskan tadi. Sekarang kembali ke pelingih nyata, itu disebut dengan Dewa Tatsu Prajino dalam Sanghyang Catur Sana, atau disebut dengan yang bersama Betaro Wisnu, Sangyang Sri atau Sangyang Siworeko. Ratu Nyoman Sakti Batu Mediding, Ratu Nyoman Sakti Pengadangan yang kelokta disebut Suryo itu ya. Menurut tiang salah penyebutan itu. Menurut tiang, yang artikan langsung kalau di pelingih Sanghyang Ngatah itu merajaan di pelingih di Ngatah tidak ada bucu kajokangin. Maafnya, dikit yang benarkan pelingih di Ngatah niko adalah yang dimaksud itu. Oke lah, yang benarkan tempatnya yang benar. Tepat ada pada batas timur pekarangan menghadap ke barat. Nah, siapa yang bersana di sana langsung saja. Dan tujuannya kan begitu. Walaupun tidak lengkap niki petakennya. Yang sudah jelaskan tadi. Yang bersinggah sana di sana adalah tetap Ido Sangyang Widiwaso sebagai manifestasi menepati di 4 penjuru arah dalam cakrawala. Kangin keluar kauh kajo Iswara Brahma Mahadewa Wisnu, ampun, angin, api, sinar dan air kan begitu. Nah, di sini disebut dengan Sangyang Siworeko, Sangyang Sri, Bataronya Bataro Wisnu, ampun. Nah, dalam catur sana disebut dengan Iratu Nyoman Sakti Pengadangan atau disebut dengan Ratu Nyoman Sakti Batu Mediding. Kita puja disebut dengan Dewa Tatsu Prajeno. Dewa adalah wujud daripada sinar suci Tuhan. Tatsu adalah obi. Prajeno adalah kegiatan. Jelas sekali yang penting. Ampun. Nah, kita baktikan sesuai dengan kemampuan kita. Butonya kalau menurut yang karena beliau menepati arah utara, padahal pelingihnya kangin, makanya bucu ke jauh kangin ya nikel. Pelingihnya beliau menepati arah utara ketika beliau sebagai manifestasi, Batara Wisnu ataupun Sangyang Sri, tapi pelingihnya majang kau biar siwa dua sifat yang berbeda menjadi satu, itulah siwa. Beliau dulu dadio tapi pelingihnya dangin bucu ke jauh kangin. Yang sedang karang bucu kajapto, itulah temannya sing dan wang jasmani rohani, makanya pelingihnya ring madyo. Sama semestinya pelingihnya Suryo di tontabenya, di sini pelingihnya pakai do di Suryo. Di ini itu sama sebenarnya. Madyo yang madyo tingkatannya di Merajan adalah do, di sini pakai genteng. Mungkin kalau di Merajan genteng, di sini bebaturan keduanya. Merajan disebut dengan Tatsu Prajino dengan atau disebut dengan Suryo itu dengan Sedang Karang sama itu. Nah, kita puja di sana Dewa Tatsu Prajino. Dengan bakti sesuai dengan dengan segahannya atau ganyarannya, segahan selam karena butonya adalah buto ireng. Unsur kajo adalah air warna hitam kado tridatu nih, luar biasa sekali niki jero gede niki semeton umat niki kedik ya petaken niki tapi niki
Aduh, luar biasa. Jangan setengah-setengah memberikan pemahaman. Oh, luar Kalau biasa bila sekali perlu, ini. sangat-sangat penting kita memberikan pemahaman kepada umat. Kalau menurut yang jelas ini apa, ini alasannya apa, alasannya ini apa. Jangan sampai ini apa. Nah kita samuh kita pandang kita. Oh, kita Yang teman kita. suk semua nih. Yang mewakili sematan petaken niki suk semua ya niki sampun niki gede. Sampurut yang lantur niki. Gede niki petaken sana nomor 7 niki. Kalau rumah sederhana atau pekarangan sempit, pelinggih yang ada kan di pekarangan mungkin niki petakennya langsung dengan situasi yang ada mungkin niki. Gede. Yang ulang makin niki. Kalau rumah sederhana atau pekarangan sempit, pelinggih yang ada, kemulan, tugon karang taksu, kan? Tidak memiliki taksu pregine. Kan? Nah, terkait dengan taksu pregine, kan? Di mana ngaturan Banten untuk ngayat taksu pregine kan niki petakene niki karena kan madue taksu pregine kan niki guru niki udah gede nggih suksuma niki wadah sedikit yang sarankan bagaimanapun sempitnya utamakanlah kita sujud bakti kepada Tuhan itu sendiri karena semua makhluk ciptaan di sini bahkan dunia ini diciptakan oleh Tuhan, kita utamakan, kita baktikan idol kepada beliau sebenarnya. Itulah tujuan kita hidup, untuk berbakti kepada Tuhan, itulah dianggap perbuatan juga. Nah, utamakan itu. Kalau di sini yang bilang, lengkapilah pelinggih itu harus ada pelinggih taksu pregino. Nah, dia tidak akan menyarankan di mana saya harus baktikan karena itu salah dan tidak akan memberikan solusi. Ngapain dia suruh di taksu agung? Nah, tidak. Itu Anda harus buat. Kenapa yang berikan solusinya begini? Saya berikan pemahaman sedikit. Ido Sanyang Widiwaso Acintyo itu dengan aksara sucinya adalah Om Karo adalah Padmo. Ketika beliau menjadi menciptakan alam ini disebut dengan Sang Yang Sangkan Paran, Sang Yang Sangkan Kawitan atau disebut dengan Sangar Tawang. Nah, beliau menjadi Ruwo Binedo, menjadi mencipta, memelihara, melebur, memberi pengetahuan, mengayomi dan melindungi dengan Ruwo Binego dengan aksara suci dan aksara peringkasan adalah Ang dan Ah. Itulah Siwo Sado Siwo Nunggal Ados Paramo Siwo Padmo kembali. Udah, kemulan dan taksu agung. Nah, ketika Tuhan ini menepati sebagai manifestasi dalam penjuru arah. Ampuro niki disebut dengan catur dewato dados catur deso kangin kelod kau kajo anu ring buano agung anu ring buano alit kulit daging urat balung. Nah, beliau disebut dengan Dewa Iswara, Dewa Brahma, Dewa Mahadewa, Dewa Wisnu. Angin, api, sinar, dan air. Ampun, beliau menepati 4 penjuru arah. Nah, sadarilah, ketika juga ada dalam Weda, makanya ada disebut dengan dali daripada catur Weda. Itu sifat-sifat Tuhan menepati 4 penjuru arah. Makanya ada Regweda, Jayur Weda, Taro Weda, dan Sama Weda. Makanya terlintik di sana, maaf ketika aku menepati, ketika aku ada di Weda, akulah Sama Weda. Kan begitu Wisnu. Nah, beliau menepati arah utara. Nah, ketika kita tidak buat, berarti Kirajo tidak punya Kajau. Jelas itu. Berarti kita tidak punya utara, kita tidak punya balung jadinya. Lengkapilah itu dari catur sana itu. Kewajiban kita melengkapi daripada timur, selatan, barat, dan utara. Artinya kita tidak usah pakai utara. Berarti yang kita punya apa? Timur, selatan, dan barat. Utaranya mana? Saya tidak punya utara. Kalau dibilang saya tidak ngayang Betara Wisnu jadinya. Kalau dibilang saya adalah kulit, daging, urat, balung, dia menepat di balung. Berarti saya manusia tanpa balung. Makanya kalau tidak punya begitu, angsag-angsag, ampun, sakit-sakit tulangnya dan susah biasanya untuk mencari rezeki. Luar biasa sekali ini.
Saya tidak menyarankan di mana saya harus aturkan, saya tidak mau. Nggih, Maaf, tegas itu harus sampun. ada. Tegas sampun iki sebenarnya ngeten. Saya tidak mau menyarankan ketika nanti kita keluar dari real aksara suci. Nggih. Luar biasa sekali niki. Gede jadi petakai semeton niki tidak bisa niki harus ngatur orang Banten di mana diwakilkan gitu kan. Jangan bisa begitu, niki. jangan kita bala-balan. Nggih, betul. Mana yang tidak boleh, jangan. Yang mana yang boleh, kita bolehkan. Nggih, Begitu ya. patut sekali. Banten jadi Rago menjadi beragama itu tafsir-tafsiran begitu. Karena di sini kita juga dipandu dengan aksara suci budaya Bali kita yang luar biasa ini. Itulah real. Itu kita pakai real. Itu yang pertahan tetap itu. Nggih. Aksara suci, aksara Bali ini ke. Nggih, betul. Nah, disebut dengan Wure Astro, Dados Daso Aksara, Peringkat Sasno Sango, Peringkat Dados Panco Aksara, Catur Aksara, Tri Aksara, Dwi Aksara, Dados Eko Aksara Sang Sinuhun. Itulah dari dasar pokok mengeluarkan pelingit itu. Ada dalam Buana Alit, ada dalam Buana Agung. Makanya disebut dengan panco unsur. Oke. Nggih. Itu yang mengeluarkan pelingit. Semana sebesar apapun pelingit dari Listo Madya Utama sekalipun tetap terdiri daripada itu. Yang bisa kok memberikan pencerahan itu. Spesifik semua niki. Itu gede niki luar biasa sekali pun tegas pun niki. Jadi pertanyaannya mendapat jawaban yang tegas juga kan kita niki. Harus kita. Nggih. Semua.